Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua kelas 11 IPS. Sebelumnya perkenalkan, saya guru pengampu mata pelajaran ekonomi untuk kelas 11 ya. Sekarang ini untuk kelas 11. Perkenalkan, nama saya Rizal Maulana, panggil saja saya Pak Rizal gitu ya. Asli saya dari Banyumas. Oke, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai pajak. Tentunya kemarin saya sudah membagikan materi mengenai pajak, silahkan bisa dipelajari gitu ya. Karena pajak ini perlu kita ketahui, kita sebagai warga negara yang baik, sehingga salah satu kewajiban kita yaitu membayar pajak. Karena tanpa disadari kita pun sering menggunakan fasilitas negara, yang mana negara memungut pajak dari wajib pajak begitu ya. Baik, kemarin sudah dipelajari tentu ya mengenai pajak, istilah-istilahnya, ada wajib pajak, ada subjek pajak dan sebagainya. Untuk sekarang ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung pajak penghasilan dan juga pajak bumi dan bangunan. Jadi silahkan diperhatikan untuk bisa mengerjakan soal-soal hitungan pajak ini perlu diperhatikan gitu ya. Baik, yang pertama pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan itu apa? Pajak penghasilan itu adalah pajak yang dikenakan kepada semua wajib pajak atas penghasilan selama 1 tahun. Jadi ketika kita punya gaji bulanan gitu ya, kita sudah kerja punya gaji bulanan, nah nanti diakumulasi selama 1 tahun. Nah itu nanti dikalikan dengan ketentuan yang sudah ada. Terus cara mencarinya seperti apa, Pak? Nah, di sini ada istilah pajak terutang. Pajak terutang itu adalah pajak yang wajib kita bayarkan. Nah, rumusnya apa? Yaitu pajak penghasilan selama 1 tahun dikurangi penghasilan tidak kena pajak, kemudian dikalikan tarif progresif atau prosentase dari penghasilan kena pajak. Nah, istilah ini tentunya masih asing ya, nanti akan saya jelaskan. Oke. Untuk selanjutnya yaitu PTKP ya, PTKP. Di sini sudah ada kodenya. Kawin, K itu untuk kawin, TK itu tidak kawin. Ini maksudnya apa? Kalau yang K ini berarti sudah menikah. Yang TK ini wajib pajak ini belum menikah. Ini besarannya. Ini untuk TK berarti tidak kawin atau belum kawin, masih lajang ya. Baik laki-laki ataupun perempuan itu sama. Itu besarnya penghasilan yang tidak dikenakan pajak itu 54 juta. Kemudian tidak kawin tapi memiliki tanggungan 1 orang, misalkan keluarganya gitu ya, ada ibunya atau adiknya, jadi 58.500.000. Nah, tambahan masing-masing tanggungan ini yaitu sebesar 4.500.000. Nah, ini selisihnya 4.500.000. Kemudian selanjutnya tidak kawin tanggungan 2, tidak kawin tanggungan 3, ini sama, ditambah 4.500.000 per tanggungannya. Nah, maksimal yang dihitung itu 3. Misalkan ada tanggungannya ada 4, itu tetap dihitung 3, maksimal 3. Kemudian yang sudah kawin itu 58.500.000. Selisih 4.500.000 dengan ini gitu ya. Misalkan suaminya sudah bekerja tapi istrinya belum bekerja. Nah, istrinya itu kan jadi tanggungan 1 orang. Nah, yang sudah menikah tanggungan 1 anak ditambah lagi 4.500.000. Begitu seterusnya. Nah, ini juga maksimal sampai dihitung sampai 3. Nah, selanjutnya ini yang suami istri yang sudah menikah. Nah, ini PTKP-nya sebesar 100 juta
juta 112.500.000. Kemudian sudah menikah, dua-duanya memiliki penghasilan dan juga punya satu anak, ditambah 4.500.000, begitu seterusnya. Itu ya. Di materi kemarin sudah ada, silahkan dilihat. Baik, setelah tahu mengenai PTKP, sekarang kita akan mengetahui tentang PKP atau tarif penghasilan kena pajak. Ini tadi kita sudah ini, sekarang PKP. Nah, besarnya berapa? Itu ketika penghasilan selama setahun ini kurang dari 50 juta, maka yang wajib dibayarkan itu 5%. Ini 50 juta sampai 250 juta 15%. Yang 250 sampai 500 juta itu 25%, dan jika lebih dari 500 juta maka 30%. Nah, tarif ini yaitu tarif progresif. Jadi menghitungnya itu tidak langsung dikalikan dengan angka yang sudah tertera, akan tetapi ada step by stepnya. Nanti kita akan pelajari seperti apa step-stepnya. Baik, selanjutnya kita ke contoh soal. Di sini soalnya Pak Adi memiliki 2 orang anak dan penghasilan sebesar 10 juta per tahun, 10 juta per bulan maksud saya, tunjangannya sebesar 2 juta per bulan, kemudian asuransi yang harus dibayarkan sebesar 300.000 per bulan. Berapa pajak terhutangnya? Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari PTKP-nya dulu. Baik, Pak Adi memiliki 2 orang anak. Tentunya Pak Adi kan sudah menikah, memiliki 2 orang anak, berarti masuk ke kategori K, kawin, kemudian garis miring 2. Nah, PTKP-nya sebesar 67.500.000. Kemudian step kedua, step pertama ya. Step kedua yaitu mencari penghasilan bersih selama 1 tahun. Nah, kita hitung dulu. Penghasilan per bulannya 10 juta. Kita kalikan 12, hasilnya 120 juta. Kemudian tunjangan. Nah, tunjangan ini kan tambahan penghasilan gitu ya. Jadi 2 juta dikalikan 12 jadi 24 juta, kita total menjadi 144 juta. Nah, asuransi itu kan mengurangi. Asuransi juga dikalikan 12, 3.600.000 totalnya, kita kurangi, ketemunya sebesar 140.400.000. Ya, nah ini sudah 2 step ya. Tinggal step terakhir yaitu menghitung pajak terhutangnya. Baik, sudah diketahui tadi pajak penghasilan bersihnya sejumlah 140.600.000, kemudian dikurangi PTKP. Nah, ini ketemu hasilnya segini, 73.100.000 rupiah. Nah, langkah terakhir yaitu mengkalikan dengan prosentase penghasilan kena pajak. Nah, cara mengkalikannya perlu kita perhatikan gitu ya. Jadi tidak langsung dikalikan sebesar prosentase yang ada di sesuai ketentuan, tapi kita hitung urut dari awal. 73 juta itu kan masuk ke kategori 50 juta sampai 250 juta. Nah, itu pajaknya sebesar 15%. Tapi menghitungnya tidak seperti itu. Kita menghitungnya dari awal dulu. 50 juta kali 5%. Jadi 73 juta ini akumulasi dari step awal dan juga kategori awal dan juga kategori kedua. Nah, ini jika ditotalkan menjadi 73 juta. Yang pertama ini dikali 5%, totalnya menjadi 2.500.000. Kemudian yang selanjutnya ini dikalikan 15% atau sisanya. Ini jika ditambahkan 15%. Nah, pajak terhutangnya yang harus dibayarkan sejumlah 4.465.000. Kurang lebih seperti itu. Nanti jika di soal ada soal yang
penghasilan bersihnya langsung diketahui, berarti kita tidak perlu menghitung cara menghitung penghasilan bersihnya. Tadi kan kita harus kalikan dulu 12 kali 12, kemudian dikurangi asuransi, ditambah tunjangan dan sebagainya. Tapi jika di soal sudah ada penghasilan bersih selama 1 tahun, kita tinggal kalikan saja, kita tinggal kurangi sama PTKP-nya, kemudian disesuaikan dengan atau kita hitung persentase PKP-nya.